Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IK, pagi ini kita akan ke HI untuk mengikuti acara World Car Free Day tanggal 22 September 2024. Yuk, let's go! Ibu Gubernur dan Moderator, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum Luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis, Bapak Ibu semuanya. Kami dari Jasara Harja sebagai badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah melaksanakan perlindungan, memberikan perlindungan kepada penumpang angkutan umum dan pengguna lalu lintas jalan, melihat Car Free Day ini sebagai momentum meningkatkan masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Selain tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kadis, Mas Puput, bahwa polusi insya Allah bisa berkurang, bahkan pengennya zero polusi dengan adanya Car Free Day. Kami juga melihat bahwa dengan adanya Car Free Day ini otomatis berkurangnya kendaraan yang beroperasi di jalan. Dapat saya sampaikan bahwa di Indonesia dalam 1 jam itu 3 orang kami berikan santunan meninggal dunia. Berarti angka yang cukup besar adanya kecelakaan lalu lintas. Yang lebih miris lagi, sekitar 40% itu usia produktif, yaitu usia 20 sampai 40 tahunan. Bahkan penelitian teman-teman kita di UGM menyampaikan bahwa kecelakaan lalu lintas berdampak pada kemiskinan masyarakat di Indonesia. Hal ini menjadi hal yang miris, sehingga dengan adanya kegiatan Car Free Day ini kami sangat terbantu, minimal mengurangi santunan. Kami bukannya tidak mau menyerahkan santunan, tetapi santunan yang kami keluarkan bisa digunakan untuk hal yang lain, yaitu pembangunan negara, salah satunya itu. Nah, dengan berkurangnya santunan dari Jasara Harja bisa bermanfaat juga untuk pembangunan. Angkutan umumnya bisa lebih baik. Kalau di Jakarta sangat baik, tapi kita bisa tularkan lagi ke daerah-daerah lain di luar Jakarta. Saya termasuk baru pindah sekitar 2 tahunan lah di Jakarta. Bagaimana ketika saya di provinsi lain saya harus punya kendaraan, tapi ketika di Jakarta saya nggak punya kendaraan. Izin Pak Kadis, saya nggak beli mobil di Jakarta. Saya nikmatnya angkutan umum di Jakarta. Saya pakai KRL, saya pakai busway, saya pakai juga mikrotrans. Itu sangat enak. Jalan paling cuma nggak pernah jauh, saya jalan itu paling jauh 200 sampai 500 meter udah menemukan angkutan umum yang terkoneksi kemanapun. Mungkin itu dari saya. Selamat ulang tahun Car Free Day yang ke-22. Semoga terus berkelanjutan dan menular ke lokasi-lokasi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jasara Harja. Dan sebenarnya Jasara Harja dengan Car Free Day ini simbiosis mutualisme. Jadi dengan adanya Car Free Day, orang pakai kendaraan berkurang. Nah, santunannya juga berkurang katanya gitu. Amin. Itu untuk keselamatan juga ya. Baik, seperti yang kita infokan di awal, kita persilakan 1-2 orang penanya. Nama saya Sidarta Mursyid. Pak Sidarga. Tolong Sidarta. Sidarta. Jangan panggil saya Bapak, karena nanti saya Tua. Iya. Oh, menjauh. Abang Sidarta. Sebagai anak Betawi, panggil Abang aja. Oke, sip, Bang. Bang Sid. Sip, Bang. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada teman-teman, khususnya Mas Puput. Tadi saya sama Mas Jalal di sini, karena ini adalah sebuah saya diundang oleh Mas Alfred dari Kopeka, dan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan saya sejak lama, untuk bagaimana caranya kita bisa berjalan kaki lebih banyak, karena terus terang mayoritas masyarakat Indonesia itu mager. Jadi kalau misalnya dulu ada naik angkot, dia mau berhenti di mana aja, dia turun di situ. Sekarang sudah tidak. Jadi saya juga ingin memberikan penghargaan khususnya kepada ya, kalau saya bilang pemerintah ini agak sedikit sulit ya. Kenapa? Karena pemerintah itu kata yang salah, karena datangnya pemerintah doang. Tapi pada pelaksana yang ada di DKI, saya salut setinggi-tingginya, karena banyak sekali perubahan seperti tadi saya katakan anak Betawi. Nah, pertanyaan saya tuh kepada semua, saya tidak
khusus kepada satu. Ini bagaimana caranya mengedukasi agar segenap masyarakat, karena tadi ajakan Pak Kadis untuk segenap masyarakat ikut berpartisipasi. Namun kalau saya tadi ini, saya maaf ya, ini tadi saya ketinggalan. Sampah ini saya lihat di sini, saya berapa orang di sini yang sampahnya dibuang beneran, nggak ada tempat sampah, Mas. Nah, bagaimana kita ingin membangun sebuah masyarakat kalau yang namanya sampah aja dibuang sembarangan. Jadi kita udah begitu rupa. Tapi saya hanya ingin bertanya, apakah mungkin yang namanya trotoar itu sudah berapa kilo Pak Disub? 365. 365 dari 6.000 berapa kilometer jalan di Jakarta? Sekitar 6.000. Nah, dari 6.000. Nah, jadi saya kalau tinggal di tempat saya sekarang ini, untuk jalan kaki sulit. Kenapa? Karena tidak ada jalur yang membuat saya nyaman. Nggak usah jauh-jauh deh, Buncit aja itu tuh sebagai jalan utama susah bener trotoarnya. Yang ada memang jalan-jalan utama di sini, waduh, mewah sekali gitu loh. Nah, bagaimana caranya kita bisa melebarkan itu dan membangun edukasi sehingga perilaku di jalan. Saya ingin menyampaikan juga kepada Pak Dishub, mudah-mudahan itu tidak ada lagi nguik-nguik lampu biru yang mengajarkan motor akhirnya melawan arah. Karena ini pejabat. Nah, mohon kiranya jangan lagi menjadi pejabat yang melebihi masyarakat. Itu saja pertanyaan saya, apakah mungkin Pak Dishub bisa mengubah itu dari mulai para pejabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keren dong, Ya, keren. ini termin pertamanya 2 dulu ya. Nanti kita buka termin kedua. Yang kedua. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Baik Tuwo. Kepada Bapak Baik Tuwo. Pak Hendro, Bu. Baik Tuwo. Ya, oke. Bapak Endro. Kita bersyukur sekali bahwa program-program pemerintah kita ini sudah bagus, dan Bapak yang Baik Tuwo ini kan telah mensakredkan Agak didekatkan Ibu. Mainnya Ya. deket Bu, jangan goyang-goyang Bu, mic-nya Bu. yang saya tanyakan, yaitu dulu kan kita ada tempat-tempat sepeda yang bisa dipinjam dan bisa digunakan, tapi sekarang sudah nggak kelihatan lagi. Mungkin itu perlu digalakan lagi. Saya terima kasih. Sepeda sewa ya. Mas Hendro udah jelas ya pertanyaannya ya. Sepeda sewa ya. Baik. Dari Ibu siapa Bu namanya tadi kurang jelas? Bu Jubaida. Ibu Jubaida. Ibu Jaibueda dari Tunggu ya, Kebun Pak, nanti Kacang. termin kedua ya, oke? Yang pertama tadi dari Bang Sidarta, yang akan dijawab pertama oleh Bapak Safrid, kemudian yang kedua oleh Ibu Dokter, karena berhubungan dengan edukasi ke masyarakat. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bang Sid. Semangat pagi. Ya, luar biasa. Pertama terkait dengan penyiapan infrastruktur untuk pesepeda dan pejalan kaki. Memang perlu dipahami Pak, Jakarta terus berupaya meningkatkan itu. Dari tiada saat ini menjadi ada. Dan kemudian sabar bertahap kami akan penuhi. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk sekiranya mereka bisa memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada dengan baik. Kami oleh sebab itu melibatkan seluruh masyarakat Pak, baik itu di level wilayah maupun di provinsi, bersama-sama dengan NGO di dalamnya. Dan termasuk di dalamnya kami juga menyiapkan yang namanya transportasi Jakarta yang inklusif. Jadi seluruh layanan Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta semuanya sudah ramah disabilitas. Ini contoh bagaimana Jakarta menyiapkan transportasi yang inklusif buat warganya. Semua jenis golongan itu mampu mengakses layanan Transjakarta dengan baik. Dan kemudian bagaimana mengedukasi jika contohnya di sini tempat sampah saja tidak ada. Sebenarnya yang kami ingin bangun adalah bagaimana paradigma ini kita rubah.
yang sebelumnya orang menganggap bahwa botol aqua setelah diminum itu adalah sampah, sehingga harus dicari mana tempat sampahnya. Yang ingin kami bangun adalah bahwa bekas botol aqua itu adalah sisa. Jika itu sisa, itu pasti kita kantongin, Pak. Kita tidak akan mencari yang namanya tempat sampah, tetapi dikantongi. Saya terima kasih Bapak sudah langsung buat simple, kemudian mudah dikantongi. Jika ini yang kemudian satu persatu kita bangun, maka akan ada kesadaran kolektif masyarakat untuk, oh ini bukan sampah tetapi sisa yang kita bawa pulang. Di rumah, jika itu ternyata bisa bermanfaat untuk di reuse atau misalnya disimpan untuk kemudian bisa digunakan untuk di kolek untuk yang lain, itu dilakukan atau langsung ditempatkan di tempat sampah di rumah. Jadi ini yang berupaya dibangun oleh Jakarta, merubah paradigma masyarakat, termasuk tadi saya sampaikan perubahan paradigma dari pengelolaan transportasi dari car oriented menjadi transit oriented. Ini harus dilakukan secara kolektif kolegial dan menjadi kesadaran bersama. Ini pergerakannya luar biasa Pak nanti ke depan. Dan kemudian terkait dengan merubah mental pejabat. Ini saya selalu menyampaikan ke seluruh jajaran Dishub bahwa kami ini Pak, itu adalah P2M. Kami bukan pejabat, tetapi prajurit pelayan masyarakat. Nah, dengan itu, maka sama juga saya berusaha berubah paradigmanya dengan membuat moto Dinas Perhubungan misalnya. Moto Dishub itu sekarang adalah berintegritas, ikhlas melayani. Jika ini yang kemudian dibangun, kami yakin bahwa tidak seluruh pejabat pegawai Dishub itu langsung bisa menerapkan. Tetapi yang sudah baik akan lebih baik dengan memegang teguh moto tadi. Yang kurang akan meningkat menjadi baik, yang tidak baik menjadi kurang baik. Dia akan ada peningkatan secara bertahap, tapi memang tidak sekaligus secara keseluruhan. Jika ini secara bertahap kita lakukan kesemuanya, maka yang terjadi adalah Jakarta menjadi kota layak huni dan berkelanjutan, dan menjadi pusat perekonomian nasional, serta menarik buat investor untuk masuk Pak. Itu barangkali dari saya. Kemudian saya jawab langsung Ibu Zubaidah tadi, bahwa memang Ibu, baik sharing itu kami siapkan. Tetapi kemudian perlu dipahami, memang saat ini untuk merubah mindset masyarakat untuk menggunakan itu sepertinya kurang. Kami saat ini yang sudah disiapkan, ini kami tarik dulu, sambil kami coba pelajari bisnis proses secara baik, sehingga pada saat itu digunakan, itu bermanfaat buat semuanya. Karena kemarin ada keluhannya, misalnya pada saat digunakan sepedanya itu agak berat. Jadi sedang dicari teknologi yang kemudian begitu masuk, semuanya nyaman menggunakannya. Lebih kepada itu Bu, agar ini bisa disiapkan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Keren. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Dishub. Ya. Edukasi memang itu berkaitan sekali dengan pekerjaan saya ya sebagai dokter anak. Kerjaan saya sehari-hari itu mengedukasi masyarakat, dan saya kebetulan kerja di dua tempat yang berbeda. Yang satu adalah di menengah ke bawah dan satu lagi di menengah ke atas. Jadi saya tahu banget bagaimana cara dampaknya kita mengedukasi ke kedua belah pihak ini. Jadi menurut saya kan ada penelitian ya, mohon maaf nih, yang menyatakan bahwa Indonesia itu urutan terakhir di Asia Tenggara dalam soal IQ. IQ-nya paling rendah 78. Nah itu menurut saya benar, karena pengalaman saya dalam mengedukasi, kita bolak-balik mengedukasi sampai berbusa-busa Pak. Itu kalau di yang pendidikannya kurang ya, mohon maaf, itu nggak nyampe-nyampe gitu. Saya sudah beredukasi berkali-kali, ya diulang lagi, balik lagi, nggak ngerti lagi seperti itu. Jadi menurut saya kuncinya adalah dua, yaitu adalah dari rumah dan dari sekolah, pendidikan. Kalau dari pendidikan kita lihat ada di Jepang. Kita tahu sekali ketika mereka ada olimpiade, ada sepak bola, mereka yang inisiatif mengumpulkan sampah. Itu kalau di sekolah kita dari awal kita lakukan itu seperti yang di Jepang, insya Allah anak-anak kita udah punya motivasi sendiri dari dalam gitu. Karena percuma kalau kita di-push dari luar tapi nggak ada motivasi dari dalam. Yang kedua dari rumah, dan menurut saya ini adalah harus dilakukan dari sejak remaja. Jadi kita harus membuat orang tua ini
yang betul-betul berpendidikan dan care sama anak-anaknya, sehingga nantinya mereka menjadi orang tua yang baik yang bisa mengedukasi anak-anaknya dari rumah, bukan cuman masalah polusi udara atau buang sampah, tapi juga yang lainnya. Karena saya sering sekali mendapat kasus ya, terutama ini anak-anak yang misalnya hamil di luar nikah, pernikahan remaja, itu benar-benar saya sampai speechless gitu. Kadang-kadang dia nggak peduli sama anaknya mau sakit, mau meninggal, dia nggak peduli gitu, karena memang itu anak di luar pernikahan gitu kan. Nah, apa yang mau kita harapkan dari generasi yang anak-anak yang lahir dari orang tua seperti ini? Kemudian kalau orang tuanya menikah dini, kemudian mohon maaf nih, pendidikannya juga dibawa, mereka itu nggak punya cita-cita, nggak punya visi misi untuk mau jadi keluarganya bagaimana, misalnya mau membangun Indonesia, mau anak-anaknya pinter, nggak ada gitu. Yang penting anaknya makan, udah selesai. Padahal untuk edukasi ini kita harus membangun dari rumah supaya anak-anak itu punya motivasi untuk menjadi orang lebih baik setiap hari, dan membangun dan kreatif, dan menjadi seseorang, menjadi orang yang berguna nanti di masyarakat. Mungkin itu. Jadi kuncinya menurut saya adalah di rumah dan di pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agnes. Selanjutnya kepada Pak Hendro, silakan menjawab. Ibu, terima kasih. Sebenarnya udah dijawab sama Pak Safrin tadi. Ya, Jadi jadi kan nanya mau Pak Hendro, dijawab dikit. oke, siap. Ya. Saya ulangi dari Pak Safrin. Lebih ke baik sharing ya. Akan dicoba dikaji lagi Bu, gitu, baik tentang sepedanya juga tentang tata kelolanya. Tapi tentang program itu bagus, dan mudah-mudahan ke depan bisa dihadirkan kembali untuk kita semua. Makasih ya Bu. Terima kasih. Kita jeda sebentar karena Pak Kadis ada acara lagi. Jadi kita akan menyerahkan plakat dulu dari panitia kepada Pak Kadis. Silakan. Baik, Bapak Safrin dibutuh untuk menyerahkan penghargaan ya kepada para sponsor kita pendukung acara. Berada di atas panggung, saya izin mengundang kembali dari Beauty World Indonesia, Tirta Presido Jaya, Rumah Sakit Permata, PT Jasara Harja, Asosiasi BMX Indonesia, Satpol PP, Lingkungan Hidup, Klinik Tubuh Sawangan, Bike to School, dan Vesta Ready to Go. Silakan untuk menuju ke atas panggung. Satpol PP. Ini recycle ya Pak ya. Silakan Pak Rahman. Terima kasih Pak Kadis. Dan inilah yang menjadi awal perjalanan resmi Car Free Day Jakarta. Ganti Pak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yaitu adalah Car Free Day Jakarta. Jadi untuk itu, silakan warga Jakarta berikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini. Jadi jangan sungkan-sungkan, bisa melalui Jaki, bisa melalui platformnya Dinas Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, ya. Jadi banyak sekali platform. Jakarta silakan, warga di seluruh Indonesia silakan jalan kaki dan mengupdate kondisi trotoar di kotanya masing-masing. Oke, biar semakin dibenahi biar ya Mas semakin ya. dibenahi. Buat salah arah dapat ya. Nah, pastinya itu. Terima kasih Pak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah berkenan hadir. Terima kasih. Mungkin satu Pak Presiden Dilans bisa menyematkan pesan sebenarnya 22 tahunnya Car Free Day Jakarta. Hari bersih, hari bebas kendaraan bermotor. Akan dilaksanakan selama 22 tahun di Indonesia. Jadi inspirasi di kota-kota yang lain dan sebagai aktor teladan kita juga ikut. Karena kebutuhan udara bersih itu milik semua. Mantap. Presiden, siap. Kita dukung ya. Sabar lagi menunggu Utara, apa yang mau. mantap. Oke, semangat. Mantap tuh. Mantap. Keren. Terakhir satu lagi saya panggil Om Richard dari Koalisi Pejalan Kaki. Ayo yang sedang berjalan kaki sebentar ya Bu Moderator. Ini kasih. Saya serahkan panggung ini kepada Anda berdua untuk dibongkar. Tunggu dulu dong, kita masih punya door prize.
Terima kasih Bang. Siap. Langsung saja kita Oke, masih semangat ya di warga Jakarta. Pak Presiden. Yes, masih dong. Abang belum dapat snack. Kasih keren banget. Indonesia hadir. Semangat ya, semangat. Menyukseskan. Ini kasih hadiah aja lah. Abang udah pres. Terhadap Ada yang nomor nggak? milik semua, Pak. Kita punya banyak sekali door prize Banyak ya. nomor nih, ini hadiah semua nih. Langsung aja, langsung aja Ini, apa lagi? Sepeda, jalan kaki, transportasi umum. Kita kecil-kecil dulu kasih dari Tafsir kali ya. Kita sudah Boleh banyak ya? kendaraan pribadi yang lalu lalang bikin macet. Langsung ya, langsung lari ke atas panggung, silakan. Oke. Lari langsung. Oke. Yuk, guys. Oke guys, kita dulu, kita pulang. Mantap. Ya, terima Lanjut. kasih. Lanjut. Ayo. Oke, sekarang payung. Bentar lagi musuhnya Lumel. Sahabat X, kita sudah menghadiri acaranya HBKB, ya, memperingati HBKB. Ya, waktu selesai, kita waktunya pulang mau nyari makan. 360. Ikutin terus, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Orang itu, gak ada makan.